Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mahrani, absen 33 dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan memperbandingkan dan meresensi film Cek Toko Sebelah dan film Imperfect. Jadi, saya akan menceritakan film Cek Toko Sebelah terdahulu, baru nanti akan saya menceritakan film Imperfect. Jadi, Cek Toko Sebelah ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan produsernya adalah Chan Parweservia dan Via Servia. Jadi, Cek Toko Sebelah ini memakai rumah produksi PT Karisma Star Vision Plus. Tanggal rilis Cek Toko Sebelah itu tanggal 28 Desember 2016 dan berdurasi 98 menit. Jadi kita lanjut ke ceritanya ya guys. Jadi sebelum saya menceritakan tentang film Cek Toko Sebelah, saya akan menyebutkan pemeran-pemeran yang ada. Pertama itu ada Ernest Prakasa itu sebagai Erwin. Yang kedua itu ada Dion Wiyoko sebagai Johan. Lalu Chew Kinwah itu sebagai Ko Ah-fook atau ayah mereka. Lalu Adinia Wirasti itu sebagai Ayu atau istrinya Johan, dan Gisela Anastasia itu sebagai Natalie atau kekasihnya Erwin. Jadi Cek Toko Sebelah ini menceritakan tentang keluarga dari etnis Tionghoa yang beranggotakan Ko Ah-fook sebagai ayahnya, dan dia mempunyai dua orang putra, yaitu Johan dan Erwin. Kedua anak Ko Ah-fook ini memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Sang kakak itu mempunyai pekerjaan sebagai fotografer serabutan, dan dia mempunyai masa lalu yang kelam sesudah ibunya wafat. Beruntung sang kakak ini atau Johan mempunyai istri yang baik hati dan setia, yaitu bernama Ayu. Sedangkan sang adik Erwin mempunyai kehidupan yang lebih mapan. Ia berkuliah di luar negeri. Hingga kini si Erwin ini mempunyai pekerjaan yang sangat mapan, dan beruntungnya lagi dia memiliki kekasih yang sangat cantik, yaitu bernama Natalie. Natalie ini dari golongan kelas atas juga. Ko Ah-fook ini dia mempunyai toko kelantong yang laris manis. Suatu hari Ko Ah-fook terserang penyakit dan dia tersadar kalau dia tidak selamanya bisa mengurus toko kelantong tersebut. Lalu Ko Ah-fook ini meminta Erwin untuk melanjutkan tokonya tersebut. Padahal Erwin ini mempunyai tawaran kerja yang bisa membuat dirinya lebih mapan. Sang kakak atau Johan ini dia tidak terima kalau toko kelantongnya ini diserahkan oleh Erwin, karena Johan ini merasa dia lebih pantas untuk menerima atau mengurus toko kelantongnya ayahnya karena dia merupakan anak sulung. Ko Ah-fook ini memang tidak mempunyai hubungan yang baik atau harmonis bersama Johan, karena masa lalu sang putra sulungnya tersebut mempunyai masalah yang buruk, dan sehingga kepercayaan terhadap dia pun sirna. Padahal Johan ini memiliki niat yang tulus untuk meneruskan toko kelantongnya. Sedangkan Erwin sendiri dia lebih dilema karena dia ingin meneruskan karirnya yang cerah. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Erwin? Apakah ia menerima tawaran dari ayahnya atau tidak? Dan apa yang terjadi pada Johan?
apakah Erwin melangkahi kakaknya tersebut. Jadi kalian harus nonton banget sih Cek Toko Sebelah. Setelah menceritakan Cek Toko Sebelah, saya akan menceritakan tentang Imperfect. Sebelum saya menceritakan, saya akan menyebutkan profilnya dulu, yaitu film Imperfect ini disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan produsernya itu Chan Parwe Servia dan Via Servia. Lalu rumah produksi yang dipakai juga Star Fashion, sama seperti Cek Toko Sebelah. Tanggal rilisnya itu 19 Desember 2019. Imperfect ini berdurasi 113 menit. Jadi selanjutnya saya akan membacakan peran-peran yang ada di Imperfect. Yang pertama itu ada Jessica Mila sebagai Rara, yang kedua Reza Hardian sebagai Dika, lalu Yasmin Naper sebagai Lulu, lalu Dion Wiyoko sebagai Kelvin, dan banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Lanjut, saya akan menceritakan tentang Imperfect. Jadi, Imperfect ini menceritakan tentang seorang wanita yang berbadan gemuk dan memiliki hobi makan. Wanita ini bernama Rara. Sejak kecil, Rara memang tidak terlalu dekat dengan ibunya, tetapi dia sangat dekat kepada ayahnya. Namun, di suatu hari, ayahnya ini mengalami kecelakaan di tol Jagorawi dan menewaskan ayahnya. Setelah kepergian ayahnya, rumah yang ditempati Rara dan keluarganya itu dijual oleh ibunya dan mereka pindah ke tempat yang baru. Rara ini mempunyai adik yang bernama Lulu. Lulu ini mempunyai wajah yang cantik dan bertubuh kurus. Lalu, ibunya ini sering menasehati Rara agar dia membatasi makanannya dan terlihat cantik seperti adiknya Lulu dan kurus. Lalu ibunya ini sering membanding-bandingkan antara Rara dengan Lulu. Saat dewasa, Rara ini mempunyai kekasih yaitu bernama Dika. Dika ini bekerja menjadi fotografer yang handal. Dan Dika ini mencintai Rara tulus dan sangat menyayangi Rara. Saat dewasa juga, Rara mempunyai pekerjaan yaitu di salah satu perusahaan kosmetik. Selain itu, Rara juga sempat menjadi guru sukarela di anak-anak pemulung. Di suatu hari, Rara ini mempunyai kesempatan untuk naik jabatan, namun bosnya ini yang bernama Kelvin, dia mengharuskan Rara untuk merubah dirinya secara total. Akhirnya Rara ini memutuskan melakukan diet secara cepat dan belajar dandan dengan adiknya. Setelah sebulan dia melakukan dietnya, dia berhasil dan Rara menaiki jabatannya. Selain merubah penampilannya, dia juga merubah pemandangannya terhadap orang. Rara juga sering memilih-milih, jadi lebih sering memilih-milih teman. Teman yang dahulu menemani Rara dari nol sangat kecewa dan dia sangat sedih. Lalu di tepat waktu Rara ulang tahun, Dika mempunyai kejutan pada Rara dengan melibatkan anak-anak pemulung dan ibunya Dika. Namun si Rara ini dia telat menghadiri acara tersebut karena dia diajak main atau dia diajak nongkrong oleh teman barunya. Dan setelah Rara datang, ternyata anak-anak pemulung tersebut sudah tertidur. Dan mengetahui hal tersebut, Dika itu kecewa, lalu pergi
pergi meninggalkan Rara. Akhirnya Rara ini menyesali perbuatannya. Lalu apakah yang dilakukan oleh Rara? Jadi gimana kelanjutannya cerita mereka? Jadi tonton ya guys ceritanya. Jadi selanjutnya saya akan membandingkan film Cek Toko Sebelah dan Imperfect. Kalau film Cek Toko Sebelah ini dia akan menunjukkan bagaimana harmonisnya orang Indonesia yang berbeda-beda agama dan suku ini hidup berdampingan. Lalu Cek Toko Sebelah juga menceritakan bagaimana khasnya gaya seorang engkong pemilik toko kelantong hingga pertemanan antar suku yang indah. Semuanya mengalir dalam cerita sehingga tidak terkesan dipaksakan. Alur cerita yang runtut juga menjadikan kita larut dalam cerita tersebut. Kekurangan dari film Cek Toko Sebelah ini, dia itu jadi Ernest tidak memberi kesempatan para penonton untuk mengenal karakter setiap pemeran yang dimainkan oleh para aktor dan aktris. Itu sih menurut saya ya. Lanjut, sedangkan film Imperfect ini mempunyai kelebihan, yaitu menjadi pengingat agar tidak memaksakan standar tertentu pada anak, karena tentu saja tidak mau jadi orang yang membuat luka besar di hati anaknya. Dan film Imperfect ini mampu menyadarkan bahwa bullying dan bully shaming itu yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja, akan tetapi dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada korbannya. Untuk kekurangannya, saya belum menemukan kekurangan dari film Imperfect ini. Intinya, film Cek Toko Sebelah dan Imperfect ini sangat bagus sekali untuk ditonton. Dan film ini tuh menghadirkan banyak pemeran pendukung untuk menyeimbangi unsur drama yang membuat galau. Menurut saya itu aja sih kurang. Menurut saya itu adalah kurang lebihnya perbandingan antara film Imperfect dan Cek Toko Sebelah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton cerita saya dari awal sampai akhir ini, atau resensi saya dari awal sampai akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.